lagi ke YouTube channel aku Mariliwe. Nah, hari ini aku punya satu story. Menurut aku mungkin kalian juga udah tahu banget tentang story ini. Dimana story ini merupakan kisah seorang model yang melakukan filler payudara dan terjadi malpraktek dalam penyuntikan payudaranya. Si model tersebut berani mengungkapkan ke publik mengenai kejadian yang sedang dia alami. Nah, sebelum aku lanjut cerita ini, jangan lupa kalian subscribe dulu channel aku. So, langsung aja kita lanjut ke story selanjutnya. Jadi, si model tersebut itu bernama Monica Indah. Dan profesi dia merupakan model, di mana dia itu sempat melakukan filler payudara. Sebetulnya filler payudara itu nggak boleh untuk dilakukan oleh orang. Itu dokter-dokter pun lebih merekomendasikan kita untuk melakukan operasi payudara atau implan payudara dibandingkan kita harus filler payudara yang memiliki resiko yang sangat-sangat tinggi. Jadi memang dari dokter-dokter profesional pun tidak menyarankan kita untuk melakukan filler payudara, Beb. Jadi kenapa si Monica Indah sendiri ini tuh lebih memilih filler payudara dibandingkan operasi? Dia itu nggak tergiur dengan harga filler yang murah, melainkan dia tuh tergiur karena menurut dia hasil yang di filler itu lebih bagus atau lebih terlihat natural dibandingkan kita harus operasi payudara. Menurut dia tuh mendapatkan rekomendasi dari temennya untuk melakukan filler ini. Jadi itu dia kayak tahu dari temennya tentang filler payudara. Dan si Monica Indah ini melakukan filler payudara di klinik Zaskia Studio Beauty. Dan dia saat itu melakukan home service, jadi dia nggak datang langsung ke kliniknya, tapi dia minta orang kliniknya yang datang ke rumahnya. Dan setelah disuntik filler payudara itu, awalnya biasa-biasa aja, cuma dia merasakan reaksinya setelah dia selama 3 minggu itu disuntik payudaranya. Kejadian malpraktik filler payudara, ternyata ada berbagai korban juga. Dia mulai merasakan memar, sakit, dan panas-panas gitu di payudaranya dia. Itu setelah 3 minggu. Awalnya itu dia tuh nggak berasa terjadi apa-apa, dan malah dia seneng banget sama hasilnya karena natural banget. Bahkan di klinik itu sendiri, sampai payudara si Monikanya sendiri itu dijadiin kayak testimoni gitu loh, bahwa oh filler payudara ini bagus dan berhasil. Jadi yang paling parah, payudara Monica sampai keluar nanah gitu. Buat kalian yang pengen tahu separah apa nanahnya, kalian bisa lihat sendiri di IG-nya Monica Indah. Dia masukin di highlight-nya di sana. Karena kalau aku masukin di sini terlalu ekstrim banget dan agak jijik gitu loh, guys. Monica itu mendapatkan keluhan kalau dia mulai panas-panas di payudaranya dan juga udah mulai gatel. Dia tuh udah sempat konsultasi juga ke Zaskia Beauty-nya atau ke kliniknya, tapi tuh malah nggak digubris sama sekali. Dan terakhir si Monica itu langsung bilang kalau dia akan melaporkan kejadian ini ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti tentang praktek kliniknya itu, tapi nggak digubris. Sampai akhirnya si Monica ini menggunakan nomor pembantunya untuk menghubungi si Zaskia Beauty dan akhirnya digubris sama mereka. Tapi mereka malah mengancam balik bahwa akan melaporkan si Monica itu sendiri ke pihak yang berwajib. Jadi karena itu beberapa korban sebelum si Monica ini tuh nggak berani speak up karena kejadiannya sama saat dia bilang kalau dia akan melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib, dan si Zaskia Beauty-nya sendiri malah bilang akan balik melaporkan si pelapor ini untuk ditindaklanjuti. Dan pastinya itu semua menurut aku sih hanya gertakan dia aja ya, Beb. Dan ternyata setelah usut punya usut, jadi dia tuh mulai tahu
apa sih klinik Saskia Beauty ini, dan ternyata sangat mencengangkan Beb. Dimana kalau kalian bisa tahu, klinik kecantikannya itu kayak sepetak kecil aja, dan benar-benar dia nggak ada izinnya. Kalian tahu nggak sih, dokternya itu tuh benar-benar dokter yang hanya lulusan SMA, dan dia dibantu oleh suaminya saat menyuntikkan filler ke payudaranya si Monica ini. Dan bahkan obat-obat filler yang dimasukkan dari klinik kecantikan Saskia Beauty itu sendiri pun benar-benar cuma filler oplosan gitu sih Beb. Itu bahaya banget, dimana alat-alat yang dia gunakan untuk menyuntiknya dan juga untuk melaksanakan operasinya dia gitu tuh benar-benar alat-alatnya nggak steril sama sekali. Jadi benar-benar parah banget Beb. Pokoknya serem banget sih. Dan korban-korbannya dia itu yang sebelumnya tuh nggak ada yang berani speak up karena mereka tuh malu. Ya bisa dibayangin gak sih, dia pengen yang tadinya cantik terus tiba-tiba gagal kayak gitu, jelas sih pasti malu banget. Jadi mereka itu lebih memilih untuk diam saja, sehingga Saskia Beauty itu sendiri sampai buka cabang lainnya Beb. Jadi tuh kayak semuanya tuh dia asal-asal coba gitu aja. Kalau menurut aku ini jahat banget sih, karena bukan hanya kecantikan doang loh yang dipertaruhkan, tapi hingga ke nyawa untuk melakukan aksi malprakteknya dia. Dan untungnya si Saskia Beauty-nya ini tuh udah tertangkap, dan sekarang nasibnya si Monica sendiri masih tetap lanjut untuk berobat mengenai payudaranya dia, karena infeksinya tadi dia tuh udah sempat dioperasi, tapi dia tetap aja mesti tetap bolak-balik rumah sakit untuk periksa payudaranya dia. Dan bisa dilihat sekarang keadaan Monica Indah jauh lebih membaik. Bisa kita lihat dari postingannya yang terus update di IG Monica Indah sendiri. Buat kalian-kalian yang ingin nambah cantik, menurut aku cari yang aman-aman aja dan syukuri aja apa yang kalian punya. Karena bukan payudara aja, bahkan kayak operasi plastik muka misalnya yang sering terjadi, walaupun tingkat kegagalannya sangat-sangat minim, tapi menurut aku tetap ada ya resiko kegagalannya, walaupun filler juga. So jangan lupa cintai diri kalian, karena kalian semua itu cantik, dan jangan lupa perbaiki juga inner beauty kalian agar terpancar kecantikan kalian. So makasih banget kalian udah dengar cerita aku. Semoga kalian gak akan bosan dengar cerita aku. Jangan lupa kalian subscribe channel aku dan juga turn on notifnya biar kalian selalu update tentang video yang selalu aku upload. Dan jangan lupa ajak teman kalian juga untuk subscribe channel aku ya. Bye bye Beb. Sampai ketemu lagi di cerita aku yang selanjutnya.